Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Barkarido Alhamdi dengan NIM 24060122 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Izin Bapak, di sini saya ingin menjelaskan materi statistik tentang bab 5, yaitu tentang angka indeks. Nah, di sini kita akan belajar tentang angka indeks agregat sederhana, kemudian angka indeks agregat berimbang, kemudian macam-macam indeks, kemudian masalah dalam penyusunan indeks. Baik. Nah, yang pertama itu ada angka indeks harga relatif sederhana. Angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang pada tahun berjalan. Kemudian, angka indeks sederhana dikenal juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang dapat memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Baik, rumus dari angka indeks harga relatif sederhana yaitu ada IH sama dengan HT per H0 dikali dengan 100, di mana IH merupakan keterangan dari indeks harga. Kemudian HT itu merupakan keterangan dari harga pada harga tahun T, atau bisa disebut juga dengan pada harga tahun tertentu. Kemudian dibagi dengan harga nol, atau keterangannya yaitu harga pada tahun dasar. Kemudian nanti dikali dengan 100. Kemudian Kemudian, angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Hmm. Kemudian next, indeks kuantitatif relatif sederhana. In- Indeks kuantitatif relatif sederhana. Indeks ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan kuantitatif barang dan jasa. Kemudian, indeks relatif sederhana dimaksudkan untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan jasa. Seberapa besar perkembangan kuantitas tersebut dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitatif sederhana dihitung tanpa memberikan bobot setiap komoditas karena masih dianggap mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian rumus dari indeks kuantitatif relatif sederhana yaitu IK sama dengan KT dibagi dengan K0 dikali dengan 100, di mana IK merupakan indeks kuantitas, keterangannya, kemudian KT merupakan kuantitas pada tahun T, atau bisa disebut juga dengan kuantitas pada tahun tertentu yang ada di data. Kemudian K0 yaitu kuantitas pada tahun dasar. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 100. Mungkin untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Baik, di sini ada contoh soal. Contohnya yaitu berikut adalah produksi beras di Indonesia. Hitunglah indeks kuantitas relatif sederhana dengan tahun dasar 2000. Di sini ada data di mana di sini ada tahun, kemudian ada produksi. Produksinya ini per juta ton. Yaitu pada tahun 2000 itu ada produksinya 31 juta ton.
Kemudian pada tahun 2001 itu ada produksinya 30 juta ton. Kemudian pada tahun 2002 itu ada produksinya 33 ton. Kemudian pada tahun 2004 itu ada produksinya 32 ton. Kemudian pada tahun 2005 itu produksinya ada 30 ton. Kemudian pada tahun 2006 itu produksinya ada 31 ton. Kemudian pada tahun 2007 itu produksinya ada 34 ton. Kemudian pada tahun 2008 itu produksi tonnya ada 36 ton. Kemudian pada tahun 2009 produksinya ada di 38 juta ton. Kemudian pada tahun 2010 itu produksinya ada di 40 juta ton. Kemudian pada tahun 2011 itu produksinya ada di 39 juta ton. Kemudian pada tahun 2012 itu produksinya ada di 41 juta ton. Kemudian pada tahun 2013 itu produksinya ada di 42 ton. Kemudian di sini kita akan mencari hitunglah indeks kuantitas kuantitas relatif sederhana dengan tahun dasar 2000. Dan di rumusnya tadi kan ada di indeks IK sama dengan indeks kuantitas sama dengan KT itu kuantitas pada tahun T atau pada tahun tertentu. Kemudian ada di K0 merupakan kuantitas pada tahun dasar. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 100. Nah, di sini adalah tahun dasarnya kan 2000, maka angka indeksnya itu sama dengan 100. Kemudian indeks kuantitas relatif sederhana untuk tahun 2012 ini kan ada di 41. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus yaitu indeks kuantitas sam- indeks kuantitas sama dengan K1 di mana K1 di mana K1 merupakan kuantitas pada tahun tertentu, yaitu pada tahun 2012 itu ada 41 juta ton. Kemudian dibagi dengan K0, K0 ini merupakan kuantitas pada tahun dasar sesuai dengan soal. Di sini kan di soal itu pada tahun dasar 2000, pada tahun 2000 dengan produksi 31 juta ton. Kemudian tinggal IK sama dengan K1 per K0 dikali dengan 100 sama dengan 41 didapatkan dari kuantitas pada tahun tertentu. 41 dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar yaitu ada di tahun 2000 yaitu 31. 41 dibagi 31 kemudian dikalikan dengan 100. Maka akan mendapatkan hasil itu 133. Nah, untuk lebih lengkapnya itu ada dengan cara perhitungan yang sama dengan indeks kuantitas kuantitas relatif sederhana sebagai berikut. Pada tahun 2000, pada tahun 2000 kan kuantitasnya 31. Maka perhitungannya itu 31 dibagi dengan 31 dikali 100. Kenapa 31 dibagi 31? Karena rumusnya itu kuantitas pada tahun tertentu dikali dengan kuantitas pada tahun dasar. Di sini kan pada tahun tertentunya itu ada di tahun 2000. Kemudian kuantitas pada tahun dasarnya itu ada di 31. Kemudian dikalikan dengan 100, maka akan menghasilkan indeks itu 100. Kemudian pada tahun 2001 itu kan pada tahun 2001 kan produksinya itu ada di 30. Kemudian kuantitas
pada tahun dasarnya itu kan tadi ada di tahun 2000 yaitu 31. Kemudian kuantitas pada tahun tertentunya itu 30 dibagi dengan kuantitas dasar 31 dikali dengan 100. Maka nanti akan mendapatkan indeksnya itu 97. Kemudian pada tahun 2002, pada tahun 2002 itu produksinya ada di 32 dibagi dengan kuantitas dasar yaitu dibagi dengan kuantitas dasar yaitu 31 dikali dengan 100 maka nanti akan menghasilkan indeksnya itu 103. Kemudian pada tahun 2004 itu 32 dibagi dengan 31 dikali dengan 100. Maka nanti akan menghasilkan indeksnya itu 103, 103. Kemudian pada tahun 2005 kuantitasnya itu ada di 30. Kemudian dibagi dengan kuantitas kuantitas tahun dasar itu 31 dikali dengan dikali dengan 100 nanti akan menghasilkan 97. Kemudian pada tahun 2006 itu kuantitasnya ada di kuantitas pada tahun tertentunya itu ada di 31 dibagi dengan kuantitas dasar 31 dikali dengan 100 maka nanti akan menghasilkan indeksnya itu 100. Kemudian pada tahun 2000 kemudian pada tahun 2007 pada tahun 2007 indeks pada tahun 2007 itu produksinya kan ada di 34 kemudian eh, dibagi dengan indeks kuantitas dasarnya itu 31 dikali dengan 100 maka nanti akan menghasilkan indeksnya itu 110. Kemudian pada tahun eh, Kemudian pada tahun 2008 itu kuantitas pada tahun tertentunya ada di 36. Kemudian dibagi dengan 31 dikali dengan 100 maka nanti akan menghasilkan 116. Kemudian tahun 2009 itu kuantitasnya itu ada di 30. Itu di kuantitasnya itu ada di 38 dibagi dengan kuantitas dasar 31 dikali dengan 100 maka akan menghasilkan indeksnya itu 124. Kemudian pada tahun 2010 itu kan kuantitas pada tahun dasarnya itu pada tahun 2010 itu kan ada di 40. Nah, nanti 40 itu in, eh, kuantitas pada tahun dasar dibagi dengan 31. Berarti 40 dibagi dengan 31 dikali dengan 100 nanti akan menghasilkan indeks itu 128. Kemudian pada tahun 2011 itu kuantitas relatif pada tahun tertentunya itu ada di 39 kemudian dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar itu ada di 31. Kemudian dikali dengan 100 maka nanti akan menghasilkan 127. Kemudian pada tahun 2012 itu
kuantitas pada tahun tertentunya itu ada di 41, kemudian kuantitas pada tahun dasar itu kan ada di 31, maka 41 dibagi dengan 31 dikali dengan 100, maka nanti akan menghasilkan itu 133. Kemudian pada tahun 2013 itu kuantitas pada tahun tertentunya kan ada di 42. Kemudian nanti dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar itu 31 dikali dengan 100, maka nanti akan menghasilkan indeksnya itu 137. Nah, dari penjabaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa indeks kuantitas bahwa dari indeks kuantitas terlihat bahwa produksi yang lebih kecil dari 2000 adalah tahun 2001 dan 2005. Produksi selama 2000 sampai tahun 2013 itu mengalami penurunan sebesar 3% atau 97% sampai dengan 100%. Dan kenaikan tertinggi itu sebesar 37%, yaitu dari 137% sampai dengan 100%. Maka intinya adalah mengalami penurunan sebesar 3% dan mengalami kenaikan sebesar 37%. Kemudian, next, kita lanjut ke indeks nilai relatif sederhana. Indeks relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode atau tahun dasarnya. Indeks nilai relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode atau tahun dasarnya. Nah, indeks nilai relatif sederhana ini mempunyai rumus, yaitu rumusnya IN sama dengan FT per VT per V0 dikali dengan 100 sama dengan HT dikali KT per H0 dikali K0 dikali dengan 100. Di mana penjelasannya yaitu IN sama dengan indeks nilai relatif sederhana. IN ini sama dengan indeks nilai relatif sederhana. Kemudian FT ini merupakan volume atau nilai pada periode tahun tertentu. Volume atau nilai pada periode tahun tertentu. Kemudian nanti akan dibagi dengan F0. F0 ini merupakan volume atau nilai pada periode atau tahun dasar. Kemudian dikali dengan 100. Kemudian sama dengan HT. HT ini sama dengan harga komoditas pada periode atau tahun T. Kemudian dikali dengan KT. KT ini merupakan kuantitas komoditas pada periode atau tahun tertentu. Kemudian harga komoditas pada periode atau tahun dasar. Itu H0. H0 itu harga komoditas pada periode atau tahun dasar. Kemudian K0. K0 ini merupakan kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Kemudian nanti itu dikali dengan 100. Jadi nanti didapatkan rumus IN sama dengan VT dikali V0 dikali dengan 100 sama dengan HT dikali KT per H0 dikali dengan K0 dikali dengan 100. Kemudian
Kemudian next, angka indeks harga agregat sederhana. Angka indeks ini menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Kemudian angka indeks ini menekankan agregasi yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Kemudian angka indeks ini kemudian harga, kuantitas, dan nilai dari berbagai komoditas dijadikan satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Kemudian contoh berdasarkan pada metode BPS, ada agregasi makanan merupakan kelompok dari beras, jagung, kedelai, minuman, tembakau, dan lain-lain. Kemudian perumahan itu ada alat dan bahan perumahan. Kemudian sandang itu ada teks. Oh, sebelumnya Bapak tadi wifi-nya sempat mati. Kemudian angka indeks ini. Oh, baik saya ulangi aja. Angka indeks harga agregat sederhana. Angka indeks ini menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Lebih jelasnya seperti ini. Angka indeks angka indeks ini menekankan agregasi yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agresi tersebut. Contoh, berdasarkan pada metode BPS, ada agregasi makanan atau merupakan kelompok dari beras, jagung, kedelai, minuman, tembakau, dan lain-lain. Perumahan yaitu alat dan bahan perumahan, kemudian sandang, tekstil dan produk tekstil, dan aneka barang dan jasa. Atau untuk seluruh barang atau jasa yang tidak masuk agregasi yang lainnya. Kemudian angka indeks ini juga menekankan agresi yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Baik. Rumus dari angka indeks harga agregat sederhana, yaitu rumusnya ada IHA sama dengan Sigma HT per Sigma H0 dikali dengan 100. Di mana keterangannya yaitu IHA merupakan indeks harga agregat sederhana. Kemudian Sigma HT merupakan jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode T atau pada periode tertentu. Kemudian Sigma H0 itu sama dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode dasar. Jadi, nanti akan didapatkan rumusnya itu IH IH sama dengan Sigma HT dikali dengan Sigma H0 dikali dengan 100. Kemudian next tentang angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu. Kemudian indeks ini berguna untuk analisis tren produksi dan konsumsi dalam ekonomi. Kemudian indeks ini juga berfungsi untuk mengukur pertumbuhan atau penurunan dalam produksi atau konsumsi. Kemudian indeks kuantitas indeks kuantitas ini berfokus pada perubahan jumlah.
Kemudian eh, angka kemudian angka indeks kuantitas agregat sederhana ini juga memiliki rumus, yaitu IK sama dengan sima KT per sima K0 dikali dengan 100, di mana penjelasannya yaitu IK sama dengan indeks kuantitatif agregat sederhana, kemudian EKT sama dengan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode tertentu, kemudian EK0 sama dengan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode dasar. Kemudian next ada indeks nilai agregat sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana ini menunjukkan pada perkembangan nilai. Indeks ini juga berfungsi untuk mengukur pertumbuhan barang dan jasa. Indeks nilai ini juga berfokus pada nilai moneter. Indeks nilai ini hanya cocok, indeks nilai ini pun hanya cocok untuk menganalisis barang yang sejenis. Lebih jelasnya itu, indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas. Sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Kemudian, indeks nilai agregat relatif sederhana ini juga memiliki rumus, yaitu rumusnya Ina sama dengan Sima VT dikali V0 dikali dengan 100 sama dengan Sima HT dikali dengan KT dibagi dengan Sima H0 dikali dengan KT dikali dengan 100. Di mana Ina merupakan indeks nilai agregat relatif sederhana. Kemudian Sima merupakan lambang operasi penjumlahan. Kemudian VT ini sama dengan volume atau nilai pada periode atau tahun tertentu. Kemudian V0 atau V0 merupakan volume atau nilai pada periode tahun dasar. Kemudian HT merupakan harga komoditas pada periode atau tahun T atau pada tahun tertentu. Kemudian KT merupakan kuantitas komoditas pada periode atau tahun T atau tahun tertentu. Kemudian H0 merupakan harga komoditas pada periode atau tahun dasar. Kemudian K0 merupakan kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Nanti akan didapatkan rumus yaitu Ina sama dengan Sima VT dikali dengan Sima V0 atau V0 dikali dengan 100 sama dengan Sima HT dikali dengan KT per Sima H0 dikali dengan K0. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 100. Kemudian kemudian next itu ada di angka indeks harga tertimbang. Angka indeks harga tertimbang itu penjelasannya, indeks nilai ini menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas. Kemudian penjelasannya itu gambaran yang lebih akurat tentang perubahan harga. Kemudian indeks ini memberikan representasi yang realistis tentang perubahan harga. Lebih jelasnya itu, angka indeks tertimbang atau indeks ini berbeda dengan indeks sederhana. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda-beda? Karena pada dasarnya
Setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Beras mungkin dirasakan lebih penting dibandingkan dengan sayuran atau jenis barang lainnya. Indeks tertimbang bisa digunakan untuk indeks agregat di mana banyak jenis komoditas. Kemudian sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Untuk indeks relatif tidak perlu tindakan pembobotan karena barang dan jasanya itu tunggal. Jadi untuk indeks relatif tidak perlu pembobotan karena barang dan jasanya itu tunggal. Kemudian rumus dari angka indeks harga tertimbang itu ada di INA sama dengan Sima Viti dikali dengan Sima nol atau Sima zero dikali dengan 100 sama dengan Sima H di Sima HT dikali dengan KT dibagi dengan Sima h nol dikali dengan k nol dikali dengan 100. Di mana baik, di mana penjelasannya itu INA sama dengan indeks nilai agregat relatif sederhana. Yang ini merupakan indeks nilai agregat relatif sederhana. Kemudian sama dengan Sima Viti. Sima Viti ini Simanya dulu. Simanya ini lambang operasi penjumlahan. Kemudian VT-nya ini volume atau nilai periode tahun tertentu. Jadi Sima VT lam- itu operasi penjumlahan dari nilai pada periode tahun tertentu. Kemudian dibagi dengan Sima final, di mana final ini sama dengan volume atau nilai pada periode tahun dasar. Jadi Sima final ini merupakan operasi penjumlahan nilai pada periode atau tahun dasar. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 100. Itu sama dengan Sima HT. Sima HT. HT ini merupakan harga komoditas pada periode atau tahun tertentu. Jadi, Sima HT ini merupakan operasi penjumlahan kuantitas komoditas pada periode atau tahun tertentu. Kemudian, Sima KT. Sima KT. KT merupakan kuantitas komoditas pada periode tahun T. Jadi, Sima KT merupakan operasi penjumlahan kuantitas komoditas pada periode atau tahun tertentu. Kemudian dibagi dengan Sima H0. H0 ini merupakan harga komoditas pada periode atau tahun dasar. Dibagi dengan K0. K0 merupakan kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 100. Jadi nanti akan menghasilkan rumus INA sama dengan Sima Viti dikali dengan Sima V0 dikali dengan 100 sama dengan Sima HT dikali dengan KT dibagi dengan Sima H0 dikali dengan K0. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 100. Kemudian next, kemudian angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang ini digunakan untuk mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa. Kemudian indeks ini juga memerlukan data yang akurat mengenai harga dan kuantitasnya. Kemudian indeks nilai ini juga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai perubahan harga secara keseluruhan.
Kemudian lebih jelasnya angka indeks tertimbang kemudian lebih jelasnya itu kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya itu ada IHT sama dengan Sima PT dikali dengan W dibagi dengan Sima P0 dikali dengan W dikali dengan 100. Di mana IHT merupakan indeks harga agregat tertimbangnya. Kemudian PT ini merupakan harga agregat pada tahun tertentu. Kemudian P0 atau P0 merupakan harga agregat pada tahun dasar. Kemudian W ini merupakan bobot penimbang. Kemudian Sima ini merupakan lambang operasi penjualan. Kemudian nanti dikali dengan 100. Kemudian next, eh, oke, untuk menghitung indeks tertimbang ada beberapa permasalahan. Untuk menghitung indeks harga tertimbang ini tuh mengalami beberapa permasalahan yaitu menentukan bobot penimbang. Penentuan bobot berdasarkan utilitas tentunya bisa subjektif tergantung dari mana orang memandangnya. Oleh sebab itu, ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang tersebut. Kemudian rumusnya itu ini rumus Laspeyres. Rumus ini menggunakan bobot sebagai penimbang yaitu pada periode dasar. Kemudian rumus ini berkembang abad ke abad ke-18. Rumusnya ini nih. Eh, Rumusnya ini IL sama dengan Sigma HT dikali dengan K0 per Sigma H0 dikali dengan K0 dikali dengan 100. Di mana IL sama dengan indeks last pairs. Kemudian HT-nya merupakan harga pada tahun T. Kemudian H0-nya ini harga pada tahun dasar. Kemudian K0-nya ini kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot. Kemudian dikali dengan 100. Maka nanti dapatkan rumusnya IL sama dengan Sigma HT dikali dengan K0 per Sigma H0 dikali dengan K0 dikali dengan 100. Kemudian lanjut ke indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini merupakan indeks yang memerhatikan harga yang harus dibayar konsumen. Indeks harga konsumen merupakan dasar bagi perhitungan laju inflasi di Indonesia. Atau lebih jelasnya, indeks harga konsumen atau disingkat dengan IHK merupakan indeks yang memerhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan maupun pedesaan. IHK merupakan dasar bagi perhitungan laju inflasi di Indonesia. Perhitungan IHK sejak tahun 1999 didasarkan pada 249 sampai 353 komoditas dari 44 kota. Kelompok barang dalam IHK diperluas menjadi 7 yang sebelumnya hanya 4 kelompok. Kelompok barang tersebut adalah bahan makanan, makanan jadi, makanan rokok, dan tembakau. Perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Kemudian, kemudian IHK ini juga memiliki rumus yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurangi dengan IHKT min 1 dibagi dengan IHKT dikurang 1 dikali dengan 100 di mana IHKT merupakan indeks harga konsumen pada tahun T atau pada tahun tertentu. Kemudian IHKT min 1 merupakan indeks harga konsumen T kurang 1 atau tahun lalu. Jadi indeks harga pada tahun lalu gitu.
Kemudian indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara. Fungsinya yaitu untuk menentukan harga eceran, meningkatkan efisiensi rantai pasok, memungkinkan distribusi barang dengan lebih efisien. Atau atau indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara yang pada hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualbelikan di suatu negara atau tingkat perdagangan. Kemudian, i, indeks harga perdagangan besar di Indonesia mencakup 5 sektor, yaitu pertanian, ada 37 komoditas, kemudian pertambangan dan penggalian itu ada di 7 komoditas. Kemudian industri itu ada di 176 komoditas. Kemudian ekspor. Ekspor ini ada di 46 komoditas dan impor ada di 48 komoditas. Kemudian next, masalah penyusunan angka indeks. Masalah yang pertama itu ada masalah pemilihan sampel. Masalah pemilihan sampel adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada suatu tempat, seperti Indonesia. IHK misalnya sebelum tahun 1998 hanya didasarkan pada 200 sampai 225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi, dan sesudah 1998 diperluas menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Permasalahannya adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakili? Bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Masalah pemilihan sampel ini penting supaya indeksnya itu objektif. Kemudian yang kedua itu ada masalah pembobotan. Masalah pembobotan terkait dengan apakah suatu bobot akan sesuai pada satu periode dengan periode yang lainnya. Seiring dengan perubahan waktu, terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian permasalahan selanjutnya itu ada di perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini berkembang sepanjang waktu dan seiring perubahan teknologi harga yang berubah. Apakah dapat diidentifikasi suatu kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena ada perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Apabila kita membeli TV misalnya pada tahun 1990 hanya untuk TV saja, namun pada saat ini TV yang ada untuk bukan radio. Jadi apakah kenaikan harga TV akibat perbaikan kualitas atau sekedar harganya itu meningkat? Kemudian masalah selanjutnya itu ada di masalah pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar adalah penting sehingga diperhatikan. Tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal, tidak kritis dan tidak pula boom. Tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. Kemudian masalah penyusunan angka indeks selanjutnya itu ada di bagaimana mengubah periode dasar. Baga Masalah timbul apabila kita mempunyai dua atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai ini tidak dapat dibandingkan. Baik, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah atau penjelasan saya terlalu sulit untuk dimengerti. Saya Barkarido Alhamdi dengan NIM 240601122 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Eh, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.